dioksinnya, sementara di Aphelaphis sanitarium kan nggak Mhm. ada dioksinnya. Sebenarnya kita pengen tahu sih dok, sebenarnya dioksin itu apa sih dok? Kenapa sih kita harus menghindari yang namanya dioksin? Dan kenapa dioksin itu bisa ada di pembalut? Nah, hari ini kita bahas semua ya dokter ya. Iya Mbak Sari, penting sekali artinya kita sharing tentang dioksin sehingga kita semuanya harus waspada. Jangan sampai kita terpapar dengan yang namanya dioksin ya Mbak Sari. Hmm. Biar apa? Biar kita bisa invest kesehatan untuk masa depan. Untuk anak cucu Hmm. kita, gitu Mbak Sari. Oke deh dok, berarti hari ini kita mau kupas tuntas yang namanya dioksin ya dokter ya. Betul Mbak Sari. Oke deh kalau gitu dokter. Oke kalau gitu bisa dimulai sekarang ya dokter ya. Boleh, oke, kita mulai Mbak Sari. Oke siap, silakan dokter Erlina. Oke, makasih Mbak Sari. Oke, sahabat afilian semuanya. Hari ini kita akan sharing tentang dioksin. Dan ini penting sekali ya untuk menambah wawasan kita, cakrawala kita. Nanti kita bisa berbagi dengan sahabat, family kita, dengan semua masyarakat sehingga semuanya terselamatkan dari zat yang bernama dioksin ya. Nah, kita akan bicara ya, hati-hati dioksin mengancam kita. Nah, ini seperti apa sih ancaman dioksin terhadap kehidupan kita ke depannya? Oke, next Mbak Sar. Oke sebentar ya dokter ya. Iya, Mbak Next. Sari. Hmm, Kayaknya slide-nya juga capek ini ya. Sebentar sebentar ya dokter ya. Gak apa-apa ya. Oke sebentar ya dokter ya. Ada gangguan teknis sebentar nih dokter nih. Siap. Waduh ini kayaknya baru mulai ini udah ada gangguan nih apa saking panasnya nih kabelnya jadi panas nih di luar nih. Bener Mbak Sari di mana-mana, Hmm. panasnya luar biasa Iya, ya. bener dokter. Ini Kasihan kayak, teman-teman kita nih yang mm-mm, nggak pernah hujan berbulan-bulan ya. bener. Ini juga di Jogja kata Bu Nani panas. Di Ya. Kuningan kata Bu Nunung juga panas. Nah, kata Bunda Monika Hmm. juga di Mojokerto panas Iya, katanya. kata Bunda itu Hmm. juga tadi ya. Iya, nih Bu Panas. Yul juga katanya Pasuruan panas. Nah, emang semuanya emang lagi panas-panas tingkat tinggi nih kayaknya nih Benar, dokter nih. Kemarin benar. juga infonya sampai 40 derajat lebih. Nah, ini Masya benar-benar harus Allah ya. jaga Tapi kesehatan banget. Alhamdulillah, Bengkulu tadi malam hujan saya pulang itu Hmm, barokah di ya. Jakarta Hari sebagian ini wilayah juga udah mulai hujan, dokter. Alhamdulillah iya. Bagi yang belum Alhamdulillah. hujan Hmm. bersabar. Insya Allah nanti Mm-mm. kebagian hujan ya. Saya juga belum ngerasain hujan nih, walaupun sama-sama di Jakarta, tapi belum ngerasain hujan ini. Jadi masih panas saja bawaannya nih. Semoga tidak mempengaruhi emosi kita juga ya, ibu-ibu di rumah ya. Nih, udaranya panas kita jadi emosian juga ya, dok. Iya kadang-kadang ya. Cuaca juga Iya, mempengaruhi iya. emosional seseorang. Betul, betul, dokter. Oke, ini sebentar nih sambil saya ini. Sudah bisa belum ya? Coba Em, lagi, nggak apa-apa Coba lagi ya. sebentar ya, dok. Sambil nunggu yang lain ikut bergabung dengan kita, Mbak Ini yang Sari. belum belum Mungkin ada gabung. yang masih kerja, ada yang masih Betul. rapi-rapi rumah. Wonder Betul, Woman kan banyak betul. dikerjain nih. Bener, 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 dokter. Oke, saya Tapi coba jangan share lupa screen ya, kalau kalau bisa gitu ya. ikut. Bener. Saya coba share screen Biar ya. bisa. Iya, oke. Oh, oh, ini sudah. Oke. Oke, Oke. silakan, dokter. Oke, jadi Bapak Ibu sahabat Avelian semuanya, di sini kita akan bicara bahayanya dioksin ya. Nah, apa sih dioksin ya? Senyawa dioksin itu merupakan racun yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Dampaknya apa? Dampaknya bermacam-macam. Pertama bisa menyebabkan penyakit kanker, Parkinson, kemudian apa lagi? Cacat lahir. Nah, ini seperti apa nanti kita akan kupas tuntas bersama ya tentang penyakit kanker, Parkinson, dan cacat lahir yang disebabkan oleh senyawa yang bernama dioksin. Ya. Nah, berita terkini dikatakan bahwa dioksin penyebab kanker ya dari Republika juga dioksin
bisa menyebabkan gangguan pada kulit ya. Kadang-kadang kulitnya bisa hiperpigmentasi, menghitam, kemudian timbul gatal-gatal, ruam ya, ruam atau kemerah-merahan yang semuanya membuat kita semua tidak nyaman. Di sini dikatakan ya menurut Detik Health bahwa ketika dioksin itu memasuki tubuh kita, maka dia akan bertahan lama ya. Karena apa? Karena dia mudah terserap oleh lemak yang menjadi cadangan energi ya, yang diperkirakan bahwa di setiap tubuh itu bisa terus terkontaminasi hingga 7 sampai 11 tahun. Bayangkan lama ya, waktu rentang waktu kita terkontaminasi itu bisa 7 sampai 11 tahun. Nah, paparan jangka pendeknya seperti apa pada manusia? Ya, kalau terpapar dioksin yang tinggi, maka bisa menyebabkan lesi seperti klorakne, penggelapan kulit, ya kemudian gangguan pada fungsi hati. Kemudian jangka panjang bisa menurunkan kekebalan tubuh ya. Nah, ingat ya, kekebalan tubuh itu seperti autoimun, kemudian gangguan syaraf, gangguan endokrin. Mungkin ada yang bertanya, endokrin seperti apa gangguannya itu? Diabetes, hipertensi, penyakit jantung ya. Kemudian bisa terjadi kelainan atau kerusakan dari alat reproduksi kita. Ini menurut WHO ya. Kemudian lebih jauh lagi, satu jenis dioksin yang bernama tetraklordi tetraklorodibenzo paradioksin ya. Nah, diketahui bahwa ini bisa memicu timbulnya kanker ya. Dan menurut Indonesia for Research on Cancer di tahun 2012 ternyata TCDD ini telah bisa membuat suatu klasifikasi merupakan sebagian penyebab dari zat yang bernama karsinogen atau zat pemicu kanker. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ya melalui penelitian bahwa dioksin ini salah satu yang penyebab timbulnya penyakit kanker ya. Oke, next Mbak Sari. Sahabat afilian semuanya, pengertian dari dioksin adalah limbah ya, limbah dari suatu proses manufaktur termasuk peleburan, pemutihan klorin, pulp kertas, kemudian pembuatan beberapa herbisida dan pestisida. Nah, dioksin ini tidak hanya dihasilkan dari proses industri tapi juga dapat dihasilkan dari proses alami seperti letusan gunung berapi dan kebakaran hutan. Jadi sampah itu kalau dibakar juga bisa menimbulkan zat yang namanya dioksin, apalagi sampah dari bahan-bahan seperti plastik ya, itu berbahaya sekali kalau dibakar kemudian terhisap atau terhirup oleh kita udaranya. Oke, next. Sedikit dioksin saja yang masuk ke dalam tubuh atau faktor itu sudah dapat menimbulkan efek toksisitas yang berbahaya. Itu menurut WHO bahwa kadar normal dioksin yang dapat ditolerir oleh tubuh manusia adalah 10 biji per kilogram berat tubuh. Jadi kecil saja dosisnya atau yang terkontaminasi sama kita itu sudah bisa menyebabkan yang berbahaya. Ini menurut WHO ya. Sehingga WHO menyebut dioksin sebagai peptidosin yang sangat toksik, yang sangat berbahaya ya, yang sangat beracun arti dari toksik. Menurut WHO, seperti yang dijelaskan WHO bahwa dioksin memiliki potensi racun yang mempengaruhi beberapa organ di dalam sistem tubuh kita. Nah, diketahui bahwa dioksin sendiri merupakan polutan yang dikenal dapat menyebabkan penyakit kanker, Parkinson, hingga cacat saat lahir dan atau kelahiran yang prematur. Ya, seperti saya jelaskan di sini, penyakit Parkinson itu yang tangannya bergetar ya, karena apa? Karena ada gangguan di sistem otak. Nah, ini apa cacat saat lahir? Bayangkan kalau baby kita dilahirkan cacat, bagaimana nanti generasi penerus kita? Kemudian kelahiran yang prematur, kalau kelahiran prematur ini ditangani dengan it's okay,
tinggi ya. Oke, next Mbak. Nah, pada prinsipnya semuanya kita bisa tentang dioksin itu dari apa? Dari hasil pembakaran sampah. Hasil sampah proses produksi pestisida, kemudian hasil pembakaran pada proses produksi pembakaran yang dari yang bisa menyebabkan timbulnya asap yang terhisap oleh kita, kemudian air buangan industri, kemudian juga berasal dari alam seperti hutan yang kebakaran ya kemarin itu seperti bukan api kemarin kebakaran itu ya Mbak Sari itu yang untuk prewedding Romo, dokter. di Bromo ya puluhan hektar yang terbakar ini bahaya sekali ya. Kemudian juga dari makanan sehari-hari yang terkontaminasi dengan polutan tersebut. Semuanya bisa mempengaruhi kehidupan kita yang bisa memberikan efek yang sangat tidak baik untuk kesehatan tubuh kita ya. Oke, next Mbak. Sahabat tidak semuanya, dampak yang ditimbulkan pada kesehatan ini menurut informasi CDC sudah disebut imun ya. Orang yang terpapar jadi itu jangan-jangan gangguan pada juga bisa akumulasi menyebabkan kelainan pada saraf kita memberikan gangguan pada sistem saraf kita itu kita takut sekali. Kadang-kadang orang merasa tidak ya, kemudian orang gampang depresi ya ini salah satu efek daripada dioksin. Kadang kita mungkin bau jatuh ini apa sih ini padahal karena paparan dioksin timbul penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan seperti ini ya. Penyakit apa lagi kemudian penyakit jantung ya ini
darah ke paru-paru dan ke seluruh tubuh, bisa menyebabkan kematian. Dan juga bisa disebabkan oleh dioksin dan propana. Dia terakumulasi yang sangat lama di dalam tubuh kita menambah yang banyak, maka akan menyebabkan kematian. Yang terutama disebabkan apa kematian? Kerusakan daripada organ-organ tubuh yang terpapar oleh zat yang bernama dioksin. Ya. Oke, next. Ya. Sahabat Alfian semuanya, di sini itu menghasilkan suatu zat sampingan yang bersifat toksik dan dipercaya sebagai senyawa yang paling beracun yang pernah ditemukan manusia karena dapat menyebabkan kerusakan organ secara luas, yaitu dioksin yang kita ceritakan tadi. Nah, dioksin ini hanya dapat keluar atau berkurang kadarnya dalam tubuh manusia melalui 3 cara. Pertama, melalui paru time, ya, melalui plasenta dari ibu ke bayi, serta melalui ASI yang diberikan kepada bayi. Bayangkan, andai kata keluarnya melalui 3 cara ini, apa yang terjadi? Keselamatan bayi terancam, kembangnya terancam, gimana generasi kita nanti? Kalau itu sudah nggak ada. Jadi kita harus membuka cakrawala berpikir kita bagaimana kita berusaha untuk menebarkan keilmuan yang kita punya sehingga masyarakat harus paham betapa bahayanya dioksin dan masyarakat harus menjadi masyarakat yang pintar untuk menggunakan sesuatu agar bisa investasi kesehatan di masa depan. Ya. Oke, next masa. Dikatakan di sini bahwa risiko bagi manusia yang paling besar ada jika paparan dioksinnya terus-menerus, walaupun dengan jumlah satuan paparan kecil dan selanjutnya mengendap dalam tubuh manusia karena dioksin akan menetap dan mengendap lama di dalam tubuh manusia selama 7 sampai 11 tahun. Dan sahabat afilian semuanya, kita tidak pernah sadar bahwa selama sekian tahun kita sudah menumpuk racun di dalam tubuh kita. Bagaimana sih caranya agar kita tidak terpapar? Kita harus menjadi orang-orang yang cerdas agar tidak terpapar dioksin. Karena kita punya apa? Kita punya suatu pemikiran bahwa ada intake, ada yang harus kita konsumsi untuk mengantisipasi. Jangan sampai dioksin ini mengendap dalam tubuh kita dengan cara detox. Ya. Nanti gimana caranya? Nanti kita bisa sharing dengan Mbak Sari juga. Oke, next. Saudara dan semuanya, saya refresh kembali. Dikatakan bahwa setiap manusia paling tidak selama hidupnya menggunakan 15.000 lembar pembalut. Bayangkan kalau 15.000 lembar atau 15.000 kali terpapar pembalut yang berbahaya yang mengandung dioksin, apakah yang akan terjadi? Makanya banyak sekali hal yang tidak diinginkan bisa terjadi daripada dioksin yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Ya, oke, next. Sahabat afilian semuanya, kita katakan bagaimana sih pembalut bisa mengandung dioksin ini prosesnya. Nah, kita harus tahu bahwa proses pembalut yang mengandung dioksin itu daur ulang, ya, yang bahan bakunya itu dari kertas bekas, ya, kertas daur ulang, kertas tebal, rayon sintetis, dan segala macamnya, dan melalui proses yang namanya bleaching. Ada tahap bleaching ini atau kemudian maka akan timbul zat yang namanya dioksin, ya, karena proses pembakaran tadi. Inilah yang dikemas di dalam suatu pembalut. Makanya pembalut ini sangat tidak sehat karena dia mengandung dioksin yang didapat dari proses daur ulang dan proses bleaching. Ya, kita lihat kan pembalut warnanya putih seperti bersih banget. Setelah kita melakukan suatu penelitian uji coba, ternyata itu bukanlah kertas, tapi dari daur
bagi tubuh kita, bahkan bisa menyebabkan kematian pada akhirnya. Ya, oke, next Mbak Sari. Misalnya pembalut tidak berkualitas seperti apa kita lihat ya, bahwa dia dari proses daur ulang ya, kemudian mengandung plastik panas, kemudian dia tidak nyaman, menyerapnya tidak sempurna ya, dia hanya menyerap saja tidak sempurna, dan dia tidak mengandung herbal sedikit pun sebagai penangkal untuk timbulnya bakteri, jamur, parasit dan segala macam, kemudian ada parfum sintetik, dan ini sangat berbahaya apabila kita bersentuhan dengan pembalut yang tidak berkualitas atau yang tidak sehat ini. Kenapa sih dok? Nanti kita akan lihat kenapa sih dikatakan tidak sehat, apa yang bisa terjadi nanti akan kita bahas bersama. Oke, next slide Mbak Sari. Kita lihat di sini bahwa pembalut dan proses pemutihan, kita akan bicara sedikit tentang proses pemutihan ini kembali, yaitu menggunakan bahan kimia yang menghasilkan senyawa tidak seimbang hormon dan zat kanker untuk tubuh. Ini pemicu ya, jadi sel-sel kanker yang tadinya tidur itu akan membangun dengan adanya senyawa dioksin. Kemudian dikatakan bahwa proses bleaching menggunakan menjadikan pH kita meningkat sehingga mempengaruhi pH organ intim kita juga menjadi meningkat, yang harusnya asam menjadi basa. Ini juga akan menyebabkan ketidaksehatan organ intim kita. Ada pH-nya bukan pH asam. Kalau pH basah nanti gampang sekali bakteri tumbuh, jamur tumbuh, dan segala macam organisme pasti bisa tumbuh yang sangat berbahaya untuk kesehatan organ intim seorang wanita. Nah, di sini tidak menggunakan kapas suryaes ya. Pembalut tidak ada itu. Dia tidak menggunakan ini bisa menyebabkan alergi, iritasi, sehingga mudah terinfeksi bakteri, jamur, virus, termasuk bakteri yang kita tahu ini bisa menyebabkan seseorang terjadi apa? Seorang wanita terutama ini terjadi punya berada, nah ini berbahaya sekali ya. Nah, dari organ intim ini yang bagus adalah pH asam, tapi kalau dia pH basah dia akan berkembang biak bakteri-bakteri yang tidak baik untuk kesehatan organ intim kita. Makanya dengan obat yang sehat nanti maka organ-organ intim kita juga akan sehat ya. Next person. Sahabat kalian semuanya, di sini saya akan terangkan bagaimana si dioksin dapat masuk ke dalam tubuh. Dioksin itu akan mengenai permukaan vagina atau vulva. Seluruh tubuh kita ini punya pori-pori, dan apapun yang akan ditembak akan terserap oleh pori-pori kita, melalui pori-pori akan masuk melalui ke seluruh tubuh kita. Dioksin ini masuk ke dalam tubuh melalui sel, bersatu dengan protein dan sel dan masuk ke dalam inti sel. Dioksin dalam inti sel ini akan berinteraksi dengan DNA dan menyerang protein yang mengolah reaksi biokimia. Dioksin bergabung reseptor hormon sehingga mengubah fungsi mekanisme genetis dari sel, mampu menurunkan daya tahan atau daya kekebalan tubuh seseorang, serta menyebabkan sistem urat syaraf, kemudian bahkan dapat berakibat cacat kelahiran yang bertransformasi serta sel kanker itu akan tumbuh. Nah, ini sangat berbahaya. Bisa kita lihat bagaimana sekarang bahwa kasus-kasus daripada
garis kembali bahwa pH pH vagina yang bagus adalah antara 3,8 sampai 4,5. Di mana pH ini antisipasi terjadinya keputihan dan parasit patogen dan segala macamnya dan memberikan efek kesehatan untuk organ reproduksi. Ini bisa bakteri timbul tumbuh berkembang, tidak menimbulkan bau tidak sedap, ya. Dan ini bisa menyebabkan apa? Menyebabkan kelainan pada organ intim seorang wanita dan menyebabkan apa nantinya? Pasti pada sistem alat reproduksi tidak akan menimbulkan apa? Bisa menimbulkan infertilitas, miom kista, dan segala macam yang sangat berbahaya, ya. Oke, next Mbak Sari. Nah, sahabat Afila, menurut CNN Indonesia, nunda dalam bahaya terhadap pembaru, ya, bahwa klorin menghasilkan zat dioksid yang bersifat sangat karsinogenic. Ini menurut WHO dan ada 52 contoh berisiko terkena kanker, tapi salah satunya dipicu oleh zat-zat yang ada dalam pembaru. Makanya kita sekarang harus menjadi yang cerdas. Luas saja kita menebar perbaikan sehingga kita bisa terrasakan dari hal-hal yang tidak Indonesia mendapat urutan ke-12 setelah di mana berita itu bisa mencapai 62% yang disebabkan oleh pembaruan kurang berkualitas atau pembaruan yang tidak sehat, ya. Next. Ini orang banyak masyarakat harus membeli produk yang reproduksi. Kenapa saya katakan ini? Kita semua harus tahu bahwa kesehatan reproduksi ini nanti yang akan menentukan, membuat generasi-generasi yang akan datang itu menjadi sehat. Bayangkan kalau ibu kita lahirnya tidak sehat, apa yang terjadi? Kemudian banyak ibu-ibu yang mungkin fertilitas atau tidak bisa hamil, bagaimana nanti kita berharap cucu ini tidak bisa karena mengalami penurunan akibat pembaruan yang tidak sehat. Bagaimana? Rugi sekali kan? Jadi jangan lupa kita harus punya kesehatan untuk kedepannya, ya. Oke, Mbak Sari. Ya, suatu yang yang mana keunggulan luar biasa karena pembaru di pasaran, karena dia mengandung herbal 100% atas murni, kemudian lapisannya itu tahan tidak tembus, daya serapnya sangat tinggi, ya. Kemudian apalagi yang saat kita dia bisa memberikan rasa nyaman, ada rasa panas, tidak menyebabkan alergi, ya. Nah, kandungan herbal di sini sangat bagus. Seperti apa nanti kita akan bicara. Seperti apa sih kandungan herbalnya dan memberikan efek yang seperti apa juga ke organ wanita kita, terutama untuk sistem reproduksi kita. Sahabat afilian semuanya, kita bisa lihat di sini, ya, kandungan daripada sehat kita, ya, terbuat dari kapas murni, menyerap air dengan sempurna, penyerapannya dengan baik, menyerap darah masuk
sabar pilihan kita dan ternyata kapas murni itu sangat bagus. Dia memiliki kemampuan yang sangat baik dalam menyerap air termasuk darah yang keluar dari tubuh atau serai-serai lain yang keluar dari tubuh. Kemudian memiliki tekstur yang lembut dan halus sehingga nyaman digunakan ya, dan lebih bersih dan hipoallergik dibandingkan dengan bahan sintetis. Kemudian apalagi dia mengurangi risiko iritasi atau alergi, kemudian memungkinkan adanya sirkulasi udara yang baik di sekitar organ intim kita, makanya nggak gatel, nggak gampang keringetan, membantu menjaga kelembapan dan menjaga kulit kita tetap kering, mencegah berkembangnya bakteri, virus, panas, dan patogen lainnya. Ya, oke, next Mas. Gimana sih cara gitu ya? Pembalut yang lain itu yang kita beli di pasaran, pembalut tidak sehat itu bila kita masukkan ke dalam air, kita kocok atau kita putar itu ya akan sulit dan akan hancur dan sulit untuk diangkat karena sudah hancur menjadi bubuk ya Mbak Sari ya. Tapi kalau yang apa sisa habitat kita dimasukkan ke dalam air, kita angkat dia tetap aja menjadi satu, menjadi bubuk. Dan ini nyata apa? Inilah perbedaannya dari daur ulang dengan yang betul-betul dan murni. Jadi luar biasa efektivitas dari kita yang memberikan efek yang sangat untuk organ kesehatan seorang wanita. Oke, next. Kembali ya, ada yang baru bergabung, kita bisa kita lihat bahwa pet kita itu mengandung herbal, yaitu peppermint, mincang, gentian, devangsi, dan muyo yang bersinergi memberikan efek yang sangat bagus untuk kesehatan alat reproduksi seorang wanita. Next, Mbak Sari. Nah, dikatakan tadi salah satu kandungannya apa sih dari peppermint? Peppermint adalah minyak peppermint memiliki sifat spasmodik yang membantu mengurangi kejang di otot, rasa mual, kram, tidak enak, ya. Kemudian memberikan apa? Memberikan bauan semriwing, ya. Jadi nggak bau apek, nggak bau busuk, nggak bau ya, ya kan itu hilang, ya. Nah ini luar biasa nih. Sampai akhirnya misalnya nih peppermint ya, Mbak saya sudah buat tuh ada gambarnya misalnya itu peppermint. Kadang-kadang di minuman juga ada variasinya ya, dikasih sedikit daun peppermint ini untuk wangi-wangi ya. Nah, ini banyak sekali kegunaannya terutama untuk kita yang sering mengalami kejang otot, rasa mual, rasa kram pada saat kita menstruasi ya. Dan ini juga bisa menyebabkan gatal-gatal, luap atau nyeri otot. Jadi luar biasa efek atau kinerja daripada peppermint ini. Namanya cantik ya, nama filmnya luar biasa ya. Di sini sebenarnya ada banyak reklamasi ya atau banyak itu dia akan mempercepat proses ya busuk ya dengan adanya kandungan ini akan membantu ditambah dengan peppermint tadi jadi ini busuknya
radio. Nah, minyak ikram China. Nah, ini kan merubah dari inflamasi ya, kemudian dia membantu meredakan gejala yang tidak nyaman di pencernaan kita, perut kembung, kemudian dia juga mengandung antioksidan ya, anti tokofenol dan karotenoid yang bisa membantu stres. Dengan adanya kandungan-kandungan herbal itu, seorang wanita yang menggunakan rasa-rasa tidak itu akan hilang dan yang arah organ reproduksinya menjadi sehat karena tidak terpapar oleh detoks. Ya, next. Dan dia akan membunuh bakteri atau memperbaiki infeksi yang terjadi di dalam mampu mengurangi kelembaban ya. Jadi di sini memang juga lagi dia juga menyebabkan dan menghilangkan bau ya, dan mengurangi terjadinya kemudian yang akhirnya untuk seorang wanita tetap balance, enggak cepat turun. Kalau wanita turun maka dia akan cepat ya. Tapi dengan kandungan herbal ini yang luar biasa, maka menopause orang itu akan menjadi lama, nggak cepat menopause. Wanita sekarang belum 40 tahun maka sudah menopause. Nah, seorang wanita sudah menopause biasanya sudah nggak pede. Kemudian ada lagi efek yang sangat tidak nyaman bagi seorang wanita yang sudah menopause. Kulitnya mengering, kemudian mungkin mudah sekali timbul hiperpigmentasi ya, black spot pada wajahnya. Kemudian apa? Kulitnya gampang berkeringat dan gatal-gatal. Itu sering terjadi ya, sering sekali terjadi. Pernah saya punya seorang pasien, dia bilang begitu dia mendekati premenopause, kulitnya sudah mulai gatal-gatal. Dan tapi alhamdulillah sejak dia menggunakan ventilator kita dia sudah menopause, rasa itu sudah tidak ada lagi dan dia nyaman-nyaman aja. Jadi luar biasa ya sanitary pads kita. Oke, next Mbak Sari. Sebenarnya di sini kita lihat ada 3 macam. 3 kemasan di sini. Ada kemudian ada Deus yang warna biru dan ada Deus yang warna pink, pinky ya. Nah, ini kita bisa lihat juga bahwa dia punya shield ya, ada artinya klaimnya bisa dibuka tutup. Nah, ini sebaiknya bila kita sudah keluarkan, kita ambil isinya, kita tutup kembali dengan sempurna. Kenapa? Dia nantinya higienis ya, tetap baunya juga tidak hilang ya, jadi tetap rapi, kita tutup dan kita gunakan itu akan tetap sama dengan semuanya. Apa sih sanitary pads kita ini? Ada beberapa cara. Pertama, ventilator. Nah, ventilator ini digunakan sehari-hari pada saat kita tidak menstruasi. Dia akan menjaga kebersihan dan keseimbangan kemudian membuat vagina kita menjadi wangi ya, enggak bau, kita tetap segar. Nah, kemudian ada yang namanya Deus. Nah, Deus ini saat menstruasi kita gunakan pada siang hari. Nah, dia diformulasi sedemikian rupa, dibuat berdasarkan bioteknologi terkini sehingga apa? Dia itu tidak akan mengeluarkan darah yang terlalu banyak. Ada siang hari itu tidak terganggu. Nah, ini luar biasa kerja daripada kandungan yang terdapat di dalam produk Deus ya. Jadi banyak aktivitas kita
terganggu, dan kita nyaman-nyaman aja pada saat menggunakannya. Kemudian ada namanya night use yang warnanya pink ya. Nah, ini kita gunakan pada saat menstruasi di malam hari. Nah, formulasi sedemikian rupa supaya pada saat darah menstruasi yang keluar itu banyak. Tetapi ini tidak mengganggu aktivitas kita karena kan kita gunanya pada malam hari dan pada saat tidur, sehingga memberikan obat yang sangat kuat pada tubuh kita. Dan tidak ada lagi sisa-sisa darah atau sisa-sisa lain yang tertinggal. Jadi betul-betul dia memberikan detox ya, yang sangat baik sekali untuk kesehatan organ reproduksi seorang wanita. Oke, next Mas. Sahabat affiliate semuanya, kalau ditanya apa sih keunggulan AVFC Sanitary Pad kita, pertama lembut, cepat menyerap, kering, sejuk, nyaman, dan tidak menyebabkan iritasi pada saat digunakan dan tidak menimbulkan ya. Membantu mencegah PMS, membantu mengurangi nyeri dan hail, membantu kita untuk tidak terjadinya keputihan, ya, kemudian tidak akan gatal, menghilangkan bau tidak sedap. Kemudian dia akan mengatur gerakan siklus bagaimana hormon dari estrogen kita itu terbalance ya. Jadi akan lancar dan teratur dengan kandungan herbalnya. Selanjutnya dia akan meningkatkan sistem menguatkan kontraksi rahim ya. Jadi tidak ada lagi sisa-sisa darah yang mana kan kadang-kadang ini seorang wanita 3 hari ya sebenarnya oke, kemudian misalnya esok lagi ini kan yang mengganggu ya, mengganggu seorang wanita jadi tidak nyaman ya. Kemudian dia menjaga lingkungan pH vaginal kita tetap asam, membantu melindungi dari infeksi, mencegah pertumbuhan bakteri dan membantu menjaga kestabilan hormon itu hormon estrogen pertama dan mencegah peradangan, mengoptimalkan detoksifikasi, membantu regenerasi memiliki yang dapat menjaga higienis kembali di dalamnya. Jadi keunggulan daripada aplikasi sanitary tadi memang luar biasa. Oke, next Mbak Sari. Kita harus juga melihatkan kepada masyarakat luas bahwa hasil sanitary pad kita ini sudah bebas dari kandungan klorid. Ini ada sertifikat bebas klorid. Kemudian ada sertifikat dari Kemenkes, ada sertifikat halal. Jadi betul-betul ini bisa digunakan dengan aman dan nyaman bagi siapapun. Ya. Next, Mas. Jangan khawatir, di sini kita punya yaitu Nutracella, di mana Nutracella dan Nutracell dapat membantu program detox tubuh ya. Cara kerjanya seperti apa? Kita akan kupas bersama. Hanya bicara soal sanitary pad kita ya Mbak Sari, Nutracella dan Nutracell next ya Mbak Sari ya. Kalau dihabiskan hari ini semua, nanti tidak ada lagi bahan cerita kita untuk Nutracell dan Nutracella ya. Jangan lupa gunakan sanitary pad kita biar kita sehat dan kita ternyata kapas itu sangat baik digunakan untuk kita karena memberikan kesehatan bagi tubuh kita ya. Dari kita hari ini akan kita kupas bersama, nanti boleh sahabat lihat tanya atau ada testimoni nanti bisa kita jadi referensi untuk kedepannya seperti apa. Oke. Kita juga tahu nih kalau misalnya mungkin zaman dulu Rasul menggunakan apa ya dong pembalut
juga diambil dari juga ya dokter ya. Betul sekali Mbak Sari. Ternyata Oke. sudah sudah ada dari zaman dulu. Kita yang suka lengah selama ini. Nah sekarang kita tidak boleh lengah lagi ya Mbak Sari. Sekalian kita dapat manfaatnya, kita juga bisa dapat pahalanya ya dokter ya, karena menjalankan dari sunnah Rasul ya dokter ya. Oke, Betul nah sekali ini Mbak kita jadi tahu Sari. nih ternyata memang selain sunnah Rasul, ternyata itu ya tadi yang dokter sebutkan juga tentang dioksin ya dokter ya. Ternyata kita banyak dioksin ya dokter ya, sumber-sumber dioksin. Jadi kita sehari-hari itu sebenarnya sudah terpapar dioksin ya dokter di kamar kita yang banyak banget dioksin. Sekarang juga kan banyak yang membakar sampah, apalagi sampah plastik. Dioksin. Nah, akan terhirup oleh kita. Apalagi kalau ibu hamil terhirup, maka bayi itu bisa lahir prematur atau cacat. Makanya kadang-kadang kecacatan ini kan bisa menyedihkan bagi kita seorang ibu ya. Kalau bayinya bagaimana nantinya ini ya? Benar banget dokter. Jadi memang hari-hari kita udah banyak banget terpapar dengan ini yang termasuk dioksin ini. Baiknya kita udah mulai mengurangi ya dokter ya, mengurangi paparan-paparan lainnya yang bisa kita kontrol nih seperti penggunaan pembalut. Jangan lagi dong kita pilih pembalut yang juga bisa menyebabkan dioksin nih, yang bisa menambah dioksin dalam tubuh kita nih. Jadi, memang kayak Itu membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang sama dan belum tentu pula hasilnya seperti yang kita harapkan. Nah, lebih baik kita mencegah daripada mengobati gitu loh Mbak Sari. betul, betul dokter. Jadi itu dia kenapa kita selama ini selalu menggaung-gaungkan kita ini pembalut yang bahayanya, efek yang ditimbulkan, penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari dioksin ini banyak banget nih. Jadi benar kata dokter, kita investasi kesehatan kan kita bisa jajan banyak, jajan mahal ya dokter ya, tapi untuk investasi kesehatan kok pelit banget nih. Nah, jangan sampai ya dok. Benar sekali Mbak. Banyak orang sekarang kan gitu, aduh kok harganya segini, tapi kalau jajan yang lain Hmm, bisa, kalau beli yang lain bisa, tapi kalau untuk kesehatan kenapa nggak bisa? Nah, sahabat aku dan semua saya juga mau mengingatkan untuk apa makin banyak harta yang banyak kalau hmm, kita sendiri tidak gunanya. Gimana mau pakai baju bagus? Kalau kita nggak sehat tetap di tempat tidur, bagaimana mau naik mobil yang bagus? Kalau kita harus dibopong, ya kan? Nah, untuk itu kita harus cerdas salah satunya dengan penggunaan pembalut yang sehat. Ayo kita tebarkan semuanya biar semua masyarakat bisa investasi kesehatan gitu Mbak Sari. setuju banget dokter. Termasuk tadi kita detox ya dokter, detox tadi menggunakan Nutrasel, harganya memang mungkin agak pricey, tapi manfaat yang didapat itu juga luar biasa ya dokter ya. Iya, Sebanding dengan obat yang harus kita beli kalau kita udah sakit ya dok. masyarakat kita juga ada nih Mbak Sari, badannya sakit, apa kita tukang tukang kecil udah di atas 100 Benar. kita beli
kita, ke konsumen-konsumen kita nih, kita nih pembalut yang bioskop. Mungkin ditanyain nih sama mitranya atau konsumennya apa sih dioksin atau kenapa kita harus bebas dioksin. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Dokter Lina, monggo silahkan. Boleh langsung raise hand atau boleh langsung chat di kolom chat ya tadi. Mungkin penjelasan dari dokter mungkin ada yang oh kok bisa gitu ya dokter atau oh kok ternyata dosen bisa memberikan itu ya dokter aku ada keluhan-keluhan boleh langsung ini ya langsung ditanyakan bisa chat atau langsung present kita ngobrol di sini ya atau yang mau tes nih efek-efek dari dioksin nih mungkin nggak enak atau merasakan apa tapi setelah kita menggunakan pembalut perubahan boleh kalau kita jelaskan. Oke, dokter nih ada pertanyaan nih dokter. Pertanyaan pertama nih dokter di kolom chat nih dari Iswa. Aku mau bertanya dok, ketika beralih KB dari IUD ke suntikan, maksudnya gitu ya, IUD ke suntikan, kemudian terjadi perdarahan sedikit-sedikit selama berapa bulan sudah memakai penti setiap saat, apakah tidak apa-apa? Kira-kira penyebabnya apa ya? Mohon solusinya dokter. Nah, gimana nih dokter dari IUD? Hormonal, gimana dokter? Ya, jadi kalau dari hormonal ke hormonal sebenarnya setiap AKB walaupun IUD itu juga ada kandungan hormonalnya ya. Nah, itu memang ada perubahan di hormonal kita. Makanya mensnya itu kadang-kadang menjadi tidak teratur atau sedikit-sedikit kenapa? Karena hormonnya tidak balance. Nah, sebaiknya memang kita gunakan pembalut kita dan pilihannya kita untuk membalancekan hormon. Sehingga apa? Ada hormonnya sudah balance, maka proses menstruasinya akan berjalan seperti biasa gitu ya. Ini salah satu trik untuk membalancekan hormon pada saat kita merubah penggunaan KB kontrasepsi kita atau KB kita ya. Jadi dari IUD ke hormon dan hati-hati juga sahabat afilian semua kita lihat ya. Kalau pada waktu kita menggunakan IUD seperti apa, pada waktu nanti kita suntik seperti apa, bisa juga dikonsultasikan kalau sudah tidak aman dengan suntik itu bisa kita gunakan dengan lain ya. Oke, jadi gitu dokter memang karena dia jenis KB hormonal, efek seperti itu dari hormon lainnya ya dokter ya. Sebenarnya nggak apa-apa ya dokter ya. Cuma memang kalau mau menggunakan panty liner bisa dibantu untuk menetralkan itu bisa mempengaruhi kerja si KB-nya itu nggak sih dokter? Efeknya itu kan KB itu kan efeknya ada meningkatkan estrogen, ada yang mungkin meningkatkan progesteron. Nah, kalau si dia takutnya jadi KB-nya jadi nggak gagal gitu kan. Enggak ya. Hormon itu kan akan bersinergi ya. Hormon itu kan kandungan daripada pintilan memberikan efek untuk organ tubuh kita, memperbaiki sel-selnya yang rusak, membalancekan hormon, justru dia tidak akan mengganggu KB-nya tidak berhasil ya, tapi dia akan bersinergi, akan lebih bagus lagi ya. Jadi kadang-kadang seorang ibu yang menggunakan contoh ya, seorang ibu yang menggunakan KB dengan suntik kadang-kadang badannya menjadi melar ya, karena itu flat ya kan. Kadang-kadang daripada sanitary kita, ventilator kita, maka hormonnya akan balance dan capainya itu kan insya Allah tidak akan timbul dan juga akan memberikan rasa nyaman kan
khawatir kalau si obat KB-nya jadi eh, yang berfungsi. gitu ya dokter ya. Jadi tetap aman, malah bisa membantu mengatasi masalah yang menstruasi tadi yang cuma sedikit-sedikit atau Iya, bahkan nggak mens itu ya dokter ya. Jadi kita bisa lebih istilahnya lebih tenang. Kadang kan ada yang nggak tenang nih karena oh, ini nggak mens nih, nggak enak nih, nggak tenang nih gitu ya dokter ya. Jadi dengan kita iya, menggunakan FT sanitary pad itu menstruasi mungkin bisa lebih lancar seperti itu ya dokter ya. iya betul sekali Mbak Sarah. Oke, siap. Dokter, ini Bu Heri nih katanya mau cerita banyak. Boleh Bu Heri langsung aja kali ya daripada ngetik nanti lama. Langsung apa aja nih Iya. Bu? Silakan Bu Heri. Sebentar. Oke, silakan Bu Heri. Terima kasih Mas Hari. Silakan Ibu. Pertanyaan Bu Sapri tadi itu kayaknya udah pernah aku alami waktu dulu ya. Aku dulu waktu masih punya anak itu aku kan nggak boleh takut hamil lagi. Aku pakai apa ya, aku konsultasikan sama dokter kandungan. Aku coba kalau pil kan nggak boleh karena insulin. Terus jadi aku dikasih apa untuk suntik, ternyata selama 3 bulan itu selama pakai suntik itu tubuh saya bukan terus nggak berhentinya dari mulai disuntik sampai 3 bulan akan datang itu. Waktu itu aku belum kenal Avail ya, jadi ya aku kok ini kok aku kok ini terus ya ini reaksi tubuh berarti itu mengalami pendarahan. Jadi kalau seperti itu, tapi setelah waktu itu aku ingat banget dikasih sampai pakai apa ya, sampai gatel sampai ini seperti itu. Terus, nah itulah awal mula aku dikenalin apa itu. Dulu aku dulu tuh udah pakai seperti itu, cuma apa ya masih aja dalam itu. Nah gitu 4 tahun yang lalu ya, sebelum pandemi itu tempat saya itu terus ya aku nggak pakai, baru baru mulai lagi tuh ya tahun kemarin karena ketemu kenal dia pakai itu sampai benar-benar sampai 1 bulan aku pakai pakai apa ya ini maksudnya sampai merek lain itu benar-benar sampai perih sampai apa ya, Ya, itu yang aku rasakan, apalagi saya orangnya gemuk, benar-benar tambal-tambal itu. Nah itu awal-awal aku tuh ingat banget itu. Aku ganti. Nah pas sudah itu aku dokter kandunganku, ibu berarti nggak cocok sama suntik karena aku masih menyuntik. Aku beranikan diri, aku pasang nah setelah itu maksudnya ada reaksi subuh namanya gini, ada ini aku masih 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 main satu satu apa 1 mingguan itu memang memang nyerap ya, memang nyerap juga ya udah. Waktu itu apa itu masih 25.000 kalau misalnya ya, satu satu merek lain itu 10.000 dan sekitaran itu aku pakai sebelum itu udah harga 25, aku udah pakai gitu. Sekarang ya harga segini setidaknya ya tidak terlalu naik banget ya. Tentang tanya apa tanya tadi. Terus ini aku cerita lagi testimoni beberapa hari ini aku udah mulai tidak teratur mainnya karena udah 5 tahun, jadi udah mungkin udah mendekati mau menopause. Nah kebetulan stok saya itu hanya ventilator karena yang USD itu kan saya kirim ke anak saya yang kuliah di Sinama. Jadi saya stok cuma ada bungkus. Kemudian kebanyakan pakai loh. Wah, aku masih dapat men. Saking iritnya aku karena orderku belum sampai. Tapi kan tidak terlalu banyak banget karena dia itu memang aku pakai sekali
ini. Tapi saya rasakan, saya itu kalau main itu dulunya itu berdarah-darah di waktu apa maksudnya waktu kemarin sempat nggak pakai apa ya sempat ini. Nah, setelah pakai ini saya memang nyerap sedikit nyerap di akhir kan begitu. Kalau aku pipis begitu langsung pecah biar gitu kayak Masya Allah, aku udah ini tapi di tapi justru ini kok sedikit ya, tapi pas pipis itu loh, itu biar bro, bro kalau yang terus tinggal ini aku tiga-tiganya sesat. Jadi rasanya sekarang ini kalau kalau main itu kayak yang habis punggung habis anestesi itu kayak aduh rasanya Masya Allah kayak aduh kayak patah-patah itu tapi kalau habis main lagi main itu biar di ini agak ini sedikit vulgar ya. Apa ya bahasa dia? Emang itu Kesehatan dan yang vulgar kok ya. benar-benar pipis di toilet tuh udah dan benar-benar di pasti 5 hari 5 hari itu tuh 3 hari itu benar-benar yang biar banget. Tapi begitu pakai Avel itu benar-benar aku tuh di Shopee di maksudnya di USDQ ini tuh emang sedikit nyerap gitu ya nyerap terus memang itu tadi pengalaman termasuk ngiri karena stoknya itu aku tempel aja pakai eyeliner lagi itu nggak apa-apa nggak ini lagi gitu. Tapi pas kalau mau lalu pipis itu tuh biar seperti itu tips saya mirip nih. Ya, Udah ya tetap mirip sih lumayan antar gitu soalnya kadang nggak ada kode untuk dapat tiba-tiba betul loh kok aku flat gitu kayak kemarin tuh aku udah Free Day udah hari Minggu udah ini jalan tuh tiba-tiba setelah 2 kok ada ngeflag tapi untungnya selalu di tas kecil apapun selalu bawa ya kontainer selalu bawa CD pun juga selalu bawa tapi oh ini flat jadi sholat dulu jadi saya lepas lagi pakai kontainer sampai lagi kadang tuh bikin capek seperti itu sirkulasi saya yang masih tulang ini yang apa tiba-tiba kadang yang nggak pakai kode itu pengalaman saya mirip gara-gara stok saya habis karena saya kirim ke anak saya ternyata itu memang benar-benar daya serapnya tinggi Avel ini itu Benar-benar. tambahan. Oke, terima kasih ya Bu Heri ya. Tapi memang berarti Bu Heri ini kasusnya memang karena premenopause ya dokter ya. Jadi menstruasinya mulai ada ya. Usia sudah 55 tahun ya, tapi ini biasa ya, banyak juga usianya menginjak usia 50 rasanya Ibu Heri ini menggunakan produk ini sudah lama, jadi hormonnya bagus
putus atau takutnya nanti aduh banyak banget nih soalnya di pertama nih dokter khawatir ya dokter ya karena memang formulasinya juga udah pas nih menyesuaikan dengan aktivitas kita nih. Jadi pakainya disesuaikan ya. Kalau misalnya dius mungkin bisa dipakai untuk day, night pakai night. Jadi kalau pas pakai yang night itu bisa keluarnya bisa maksimal, istilahnya dibersihkannya dengan maksimal gitu. Jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu kalian ya. Oke, sudah memberikan hadis riwayatnya tadi tentang sunnah menggunakan kapas ya. Nah, ini mungkin Bapak Ibu juga bisa baca nih, bisa cari juga browsing-browsing bener nggak sih kalau ternyata ada sunnahnya. Kalau dari zaman Rasulullah sudah disunahkan untuk menggunakan kapas saat menstruasi. Nah, ini sudah dibantu nih sama Budia dicariin nih. Kalau mau cari-cari browsing-browsing sendiri juga boleh nih biar lebih yakin apakah itu benar nih atau cuma temannya aja nih dibilang hal ini. Padahal mungkin sepertinya yang lain. Nah, bisa dicari juga apakah ada sesuai dengan hadisnya ya. Oke, dan ini juga komen nih dokter. Pakai pembalut semen apa ya? Permukaan pembalutnya itu bisa robek dengan Rafael. Terlihat banget kalau bukannya pas kalau misalnya Rafael, alhamdulillah permukaannya kering dan tidak robek juga tidak mengumpal. Nah, itu efek dari si ini tadi ya dokter, dari si kapasnya itu ya dokter ya. Kapas, betul. Makanya Mbak Sari, sahabat Afilin, Bapak Ibu semua yang ada di sini, kalau dari daur ulang kena air itu dia akan apa ya ngelembek gitu ya. Tapi kalau dari kapas di sanitary pad kita, dia akan menyerap sempurna dan tidak hancur ya. Nah itu bisa dibuktikan, bisa dibantu Mbak Sari, boleh dan coba. Ini pembalut yang lain ini pembalut Rafael. Nah, kemudian apa kita lakukan? Kita di dalam air mana yang Mungkin ditambahin satu lagi gelas yang isinya kapas, kapas yang kapas ya. Jadi bisa membandingkan nih mana pembalut yang hancur yang mana yang nggak hancur. Nah kalau kapas itu hancur atau bisa enggak. Nah bisa dibuktikan itu. Mungkin demo nih di depan member-member atau konsumen-konsumennya yang kita lagi. Betul. Sudah gelas satu pembalut biasa diambil dalamnya aja ya, diambil dalamnya terus gelas keduanya nanti sanitary pad, gelas ketiganya yang kapas yang benar kapas ya. Jadi nanti bisa kita lihat kalau kapas dengan kapas itu apakah dia akan nanti bisa dibuktiin sendiri kok gitu ya. Tadi juga kita halo oke ya, boleh coba sedikit biar nggak penasaran, biar lebih meyakinkan lagi ya. oke. Dan Mbak Sari ini bisa juga dengan cara kita ya pakai pembalut yang di luar sana yang tidak sehat kita ambil, kemudian dengan pembalut kita ya kan kita masukkan ke dalam setengah gelas air. Kita lihat ini serapannya lebih tinggi, yang serapannya lebih tinggi, yang mana serapannya yang lebih tinggi. Ya, bisa nanti dicoba juga dan untuk member kita atau teman-teman kita bahwa kita memang punya daya saing yang sangat tinggi. Kita juga kalau mau dites untuk peringatan dari juga bisa juga kasihin aja dua pembalut dibandingkan, terus kita kasih mungkin seperempat gelas air tadi dokter bilang, sudah itu kasih tisu ya, dikasih tisu, terus sudah gitu kita lihat tisu mana yang basah, tisu mana yang tetap kering. Iya Bu Edi? Saya kemarin praktekin juga bapak-bapak. Kan anaknya tiga-tiganya cewek ini loh pembalut ini. Saya praktekin Yuste sama aku yang sebut ya Cam sama apa yang satu lagi yang intinya yang putih itu apa hanya kucurin air aja nih ya jajarin bapak-bapak ini ya ini pembalut bersih dua-duanya ya nggak usah kan ke bapak-bapak toh istrinya juga pakai anaknya pakai nih biar sehat aku oh iya ya gitu. Jadi aku beli satu bapak-bapak langsung beli karena dia
istilahnya apa ya, warna atau apa, nggak perlu. langsung cam, aku jajarin cam, ini langsung dari, karena aku selalu ada naruh di loker aku di kantor ya. Ini ya aku yang aku sama Nicami ya, sama apalagi satu lagi biasa ini aku cuman kucurin air tuh langsung, yang cam itu kan langsung basah kecemok gitu ya. Satunya lagi itu apa ya, yang satunya lagi aduh lupa. Itu tuh lihat tuh langsung gimana sih kalau nih yang aku punya nih. Iya ya, ya makanya yang saya rayu Pak Jamaluddin nih namanya. Ayo, jadi aku beliin ntar buat anakku, ntar aku kasih tahu. Terus nggak pakai, aku cuma kucurin air biasa aja, air minum biasa gitu. Benar boleh. Udah ngejembeng ini tuh kan. Aku jarang karena aku sendiri pakai. Aku ya nggak ngasih itu terus nggak kaleng-kaleng nih produk aku. Jadi dia baru ya rayu buat beli kembali. Boleh loh kalau mau ngerayu-ngerayu bapaknya, kan yang punya duit bapaknya kan. Kebetulan kan Ada bapaknya. jadinya cewek tahu, jadi aku suruh nih kembali gitu. Ini asam basahnya tuh pakai biar enak, pakai ventilator ini nih saya kasih contoh ini nih, besok beliin ya. Ini nih saya kasih ventilator nih, nanti juga pakainya juga enak ke ibu. Belum kan tahun pakai aja kan, padahal ibu kan udah menopause kan mau dipakai bapak itu udah pikirannya tuh udah aduh, sebenarnya dia nahan sakit, bapak nggak ngerti kan, karena itu kewajiban melayani. Iya makanya pakai perasaan. Benar banget Bu Heri. Ini ventilator terus digituin. Ini saya kasih contoh ibu biar pakai gitu. Ya bu katanya ada streaming, ada streamingnya, enak kan, makanya beli lagi. Di nanti ya Bu ya. Setelah pemaksaan saya Nggak apa-apa Bu, kita memaksakan orang untuk hidup sehat. sebenarnya Pak pinter banget marketingnya. Karena aku sendiri bisa ngomong gitu karena aku make seperti itu. Benar Jadi banget, kita langsung ditunjukin. jualan ya kita sendiri harus pakai, jadi biar tahu ini loh aku pakai ini. Iya, benar sekali. Benar-benar setuju banget nih Bu Heri nih. Jadi kita juga harus merasakan sendiri dulu juga. Jadi istilahnya juga kita nggak ngomong nih, jelasin ke orang gitu kan. Memang ada buktinya. Saya sendiri pun juga merasakan apa namanya manfaatnya, juga ditunjuk yang ini lebih cepat menyerap, lebih nyaman, dari kapas juga aman gitu ya Bu ya. Makasih banyak loh Bu Heri, cerita banyak, istilahnya ngasih tahu, memberikan inspirasi juga nih buat mungkin yang lainnya, Bapak Ibu kalian yang lain. Oh iya juga ya, mungkin nanti kalau misalnya saya mau mengenalkan ke orang, ke member atau calon member yang lain, bisa kita coba nih dengan cara yang ini, nggak usah repot-repot, nggak usah ribet-ribet, tinggal air biasa aja. Terus jangan lupa dilihatin takarannya yang sama biar nanti kita nggak dikira oh bohong nih, yang airnya yang ini lebih sedikit, yang ini lebih banyak gitu, enggak ya. Jadi sama kita bisa ngelihat apakah itu daya serapnya lebih cepat atau tidak, dan apakah itu kering atau tidak. Nah, mungkin kalau misalnya mau ngeliat demo-demo yang udah pernah kita lakuin, video-videonya gimana sih demonya caranya, kita juga ada di YouTube-nya File ya. Jadi kalau misalnya mau ya, cari referensi, bisa lihat nih di video di YouTube-nya File, kita ada video-video demonya nih di situ nih. Cara cek keringnya gimana, cara cek apakah itu benar kapas atau enggak, dan yang lain-lain itu ada di situ. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ, nanti bisa dipraktek
di depan member-member yang lain kayak gitu ya. Jadi kita kreatif juga nih untuk istilahnya mengedukasi nih yang orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal kita biar bisa semakin percaya kalau kita tuh nggak ngomong kosong nih, tapi ada buktinya dan kita sendiri juga menggunakan gitu. Oke, dokter ada pertanyaan berikutnya, dokter kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, dengan siapa ini? Oke, tanya Bu Insa. Ini dengan oh iya, ya, silakan Ibu. bukan ini. Ya, silakan. Oke, dulu assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, gimana sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter mohon izin bertanya. Anu, bagaimana mekanisme kerjanya pembalut afail itu untuk berbagai manfaat yang sudah tersebutkan itu dokter? Apakah melalui pori-pori atau menguap atau bagaimana kok bisa mengurangi nyeri pada lumasan, terus untuk penyembuhan endometrium dan manfaat yang lain gitu. Oh, Niku mau dokter. oke. Terima kasih Mbak Vina. Oke, nah gimana sih dok? Kandungan herbal kita itu bisa masuk ke dalam tubuh kita nih, sehingga tadi yang Mbak Vina bilang bisa apa namanya mengurangi nyeri, bisa menstabilkan hormon. Gimana sih dok? Apakah menyerap atau gimana dokter? Ya, jadi kandungan herbal yang ada di dalam sanitary kita itu kan akan kita tempelkan ke misfi kita atau ke organ manapun, ke alat manapun yang ada di tubuh kita, di kening, di leher, ya kalau pusing ya itu hanya di leher dan telapak kaki. Seluruh kita ini ada pori-porinya, ya. Nah, herbal yang terkandung di dalam sanitary kita itu kan seperti buku, ya. Dan apabila ditempelkan akan keluar, akan seperti dia akan menguap dan akan terserap, ya, melalui kulit kita, makanya akan masuk ke seluruh tubuh kita melalui aliran darah. Ingat ya, semua yang ditempel sama kita, kita seperti menempelkan minyak kayu putih aja, minyak angin, ya kan? Dia akan terserap menimbulkan di tubuh kita. Begitupun dengan sanitary pad kita, kandungan herbal yang ada di dalamnya tempelkan ke tubuh kita, terutama ke organ intim kita, itu akan terserap melalui pori-pori, melalui penguapan, ya, penguapan yang terjadi dari kandungan herbal yang ada di dalam sanitary pad kita. Maka penguapan ini akan terserap melalui pori masuk ke dalam jaringan tubuh kita melalui peredaran darah, ya, akan memberikan ke seluruh tubuh kita, ke organ tubuh kita, ke misfi kita, ya. Jadi begitu mekanisme kerjanya, ya, melalui penguapan. Kemudian misfi kita kan juga berkeringat nih, agak lembab, maka kita bisa dan melalui pori-pori kelembabannya ini akan penguapannya ini akan dikeluarkan melalui kelembapan yang terjadi daripada misfi kita, terutama ya apabila berkeringat, dia akan menguap zat-zat herbal yang ada di dalamnya, kemudian akan masuk ke dalam pori-pori kita. Nah, jadi prosesnya melalui penguapan, ya, penguapan akan masuk ke dalam pori-pori kita dan akan diisi yang ada kita dan
yang punya anak SD salah satunya menikah agak pernah kalau suami nggak bisa sebuah tapi dia bilang anak kan kita tidak ada anak Nunggu kalau kita udah punya anak atau nunggu kalau kita udah dewasa aja nih kita baru menjaga kesehatan enggak ya, tapi memang jaga kesehatan harus dari dini ya dokter ya. sedini mungkin secepat mungkin jangan lengah. Mhm. Masa untuk nonton bisa, untuk lihat konser bisa, biar kita sehat bisa nonton konser selanjutnya nggak bisa gitu. Setuju banget dokter. Nah nih dokter ada testimoni juga di Bu Dwi Rahmawati nih dokter. Boleh. Alhamdulillah saat sering pakai penggantian Avail hubungan dengan suami tidak sakit atau perih dan setelahnya BAK juga tidak perih. Nah ini juga memberikan pelumas juga ya dokter yang membantu memberikan ya. Iya, memberikan pelumas, memberikan rasa nyaman sehingga hubungan suami istri kan menjadi Lebih bagus, nggak ada yang kesel, nggak ada yang ngedumel, sama-sama bisa menikmati dan dapat pahala lagi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dokter ya. Ini dari Bu Novi. Dok izin bertanya, teman saya telah menggunakan serviks dan sudah dioperasi rahim dan diangkat dok. Awalnya takut berlebihan, sampai ke dokter udah divonis kanker serviks dan rahim harus diangkat. Nah, pertanyaannya, solusinya misal penggunaan Availnya ini untuk menjaga imunitas tubuh dan pakai Avail sanitary pad apa? Terus minum atau Nutrashake dok. Nah ini gimana nih dok untuk istilahnya kan udah terlanjur nih dok, udah terlanjur udah sampai kena kanker serviks dan sampai diangkat juga rahimnya. Itu kalau mau pakai sanitary pad pakainya yang mana dok? Terus minumnya apa atau Nutrashake? Sebenarnya boleh dua-duanya banget ya dok. Kalau untuk Nutrasela dan Nutrasik boleh banget. Kenapa? Karena Nutrasela kan kandungnya kita tahu ya antioksidan yang sangat tinggi. Dia juga mempengaruhi asam amino ya. Kemudian Nutrasik juga mengandung serat yang sangat tinggi juga bisa membantu mencegah timbulnya sel-sel kanker untuk tumbuh karena dia juga antioksidannya tinggi. Ada kiwi, ada limau di sana. Seperti kalau di Nutrasela kan ada spirulina, ada green tea, ada klorofil, ada stem cell, double stem cell, ada berry. Jadi kalau bisa dua-duanya tetap diminum untuk menekan untuk tidak tumbuhnya sel-sel kanker. Jadi kalau bisa duanya. Nah, kalau untuk pembalut saya rasa karena rahimnya sudah diangkat, jadi kita pakai panty liner ya untuk menjaga kelembapan. Kelembapan kan misfinya kan masih ada, ya kan? Nah, jadi tetap aja pakai panty liner untuk memberikan kenyamanan, kesejukan, dan untuk menjaga untuk apa bakteri-bakteri juga tidak tumbuh di sana gitu loh ya. Mohon maaf. Jadi maksudnya labia mayor, labia minornya juga karena walaupun lainnya sudah diangkat kalau tidak kecil menimbulkan rasa nyaman ya di sekitar genital eksternal apa di sekitar labia mayor, labia minor yang begitu ya. Bagian di organ itu bagian luarnya gitu ya. Jadi kita menggunakan panty liner dan minum aja pembanding itu Nutrasela Nutrasek ya, itu
yang sehat, memberikan nutrisi yang sehat untuk itu. Kadang walaupun juga sudah diangkat rahimnya, tetapi tidak tertutup kemungkinan sel-sel kansernya itu metastase kemana-mana ya. Nah ini bisa timbul tiba-tiba kerusakan pada ginjalnya, paru-parunya, dan segala macam ya. Tapi dengan mengkonsumsi Nutrashake kita, dia akan memberikan boost imun, meregenerasi sel-sel yang rusak, kemudian akan mencegah sel-sel kansernya untuk bertumbuh. Jadi ada penekanan di sana. Oke, siap. Oke, jadi gitu ya. Jadi bisa teman-teman gunakan Nutrasela dua-duanya dikonsumsi juga bagus juga. Dokter dari Bu Margareta. Benar sekali dokter, saya punya tetangga selama 2 tahun dia nggak pernah haid karena habis suntik di tempat kerja dikebun dari pagi sampai sore, akibatnya timbul flek-flek hitam. Tapi ketika saya pernah evaluasi, dia beli 1 bungkus, ternyata haidnya keluar, terus fleknya juga hilang. Alhamdulillah. Luar biasa. Salah satu bukti kalau efisiensi dari pet kita ini juga bisa membantu tadi tuh ya masalah tidak mens efek dari penggunaan KB hormonal ya dokter ya. Iya betul. Oke, ini waktunya udah tinggal dikit dokter, saya baca cepet-cepet aja ya nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi nih. Dari dokter, saya sudah angkat rahim. Alhamdulillah pakai ventilator tiap hari. Saat hubungan dengan suami lancar jaya dokter, nggak terasa perih dan ada tuh masih ada yang nggak percaya dengan sanitary pad, coba dibuktiin sendiri ya Iya. dokter ya. Makanya kalau nggak dicoba kan nggak tahu manfaatnya, jadi harus dicoba biar tahu manfaatnya Mbak. Betul banget dokter. Nah ini dokter ada Glutasidah dokter. Nah saat ini ada teman saya dulu belum kena Afail, punya kista di operasi pas masih muda. Sekarang udah punya suami kok sulit punya keturunan. Apakah operasi mungkin efek dari operasinya ini pengaruh buat kesehatan rahimnya ya? Nah gimana nih dokter? Jadi waktu muda punya kista, sekarang sudah menikah belum punya keturunan. Emang itu efek dari operasinya ya dokter? Kita harus tahu dulu pada saat pengangkatan kista apakah tubanya juga diangkat. Kalau tubanya diangkat itu tidak akan terjadi pembuahan di tubanya itu Mbak Sari. Jadi itu mungkin harus cek ulang untuk di USG, bisa kita lihat apakah tubanya masih ada, apakah tubanya juga diangkat. Kemudian kistanya tuh kemarin itu adanya di mana gitu Mbak Sari. Iya. Benar-benar dokter. Jadi memang harus kita harus tahu dulu ya kistanya kista apa, dan saat pengangkatan itu yang diangkat apa saja gitu ya dokter ya. Yang diangkat indung telurnya atau si akuariumnya ini juga bisa mengurangi apa namanya ya dokter ya. Yang diangkat, indung telurnya diangkat itu jadi untuk memiliki keturunan hanya berapa persen. Makanya apakah diangkat kiri kanan, apakah satu aja. Nah ini harus kita cek dulu dengan di USG kelihatan di sana. Ya. Gitu. Mungkin bisa ditanyakan ke dokter yang mungkin dokter ya. Pasti sudah dijelaskan gitu ya dok ya. Ya pasti punya rekam medis, jejak medisnya kan pasti ada tuh, rekam jejak medisnya, jadi bisa dilihat di sana. Betul. Kalau untuk karena operasinya aja juga belum tentu juga ya dokter ya. Jadi kita juga harus tahu jenis kistanya apa, posisinya di mana, dan dulu yang diangkat itu bagian apa aja gitu ya dokter ya. Iya betul. Kalau diangkat cuma kistanya aja, yang lain itu tidak, salah ya. Kita juga tahu kita PR-nya di mana gini. Betul. Apakah masalahnya di hormonnya gitu ya? Betul sekali Mbak Sari. Tapi jangan putus asa, tetap berikhtiar. Ya, kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Betul. Oke dokter, ini mungkin pertanyaan terakhir dok. Dari Mbak Vina yang tadi nih dokter. Tadi lupa menanyakan, bolehkah ventilator digunakan oleh bumil dokter? Ini dokter sebenarnya boleh atau enggak
kadang dia stres juga. Amannya, amannya, ya. Kita tidak menggunakan panty liner. Kenapa? Takutnya, reaksi berbeda. Kedua, dia pakai panty liner itu mungkin adanya sedikit kontraksi dari rahimnya dia nggak masalah. Tapi yang riskan, ya kita harus bicara buruknya juga di sini ya. Kalau dia nanti hormon estrogennya terlalu tinggi, menyebabkan kontraksi rahim, kita takut nanti terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan. Jadi lebih baik untuk mengantisipasi agar segala sesuatunya tetap bagus dari trimester pertama nggak usah. It's okay karena sudah kuat, plasentasnya juga sudah terbentuk sempurna gitu loh Mbak Sari. Apalagi sudah mau dekat partus, dekat melahirkan, nggak apa pakai panty Kalau bisa linernya membantu kontraksi ya. rahimnya ya, dokter ya. Jadi maksudnya tidak sampai melebihi PL gitu ya dokter ya. Betul Mbak Sari. Itu gambaran dari saya. Oke. Kenapa? Karena reaksi individu itu tidak sama. Jadi di sini kita harus be careful, kita harus hati-hati ya. Setuju. Karena kita berharap semuanya yang baik-baik dan bagus-bagus semua Mbak Sari. Betul banget dokter. Jadi memang kita balik lagi, kondisi setiap orang juga berbeda-beda ya dokter ya. Mungkin ada yang kuat, bisa jadi kuat, yang nggak kuat, kita hindari ya. Jadi jangan sampai nih kita istilahnya kalau misalnya dia mungkin sudah ada masalah dengan kandungannya, mungkin memang kandungannya lemah. Terus dia menggunakan panty liner ada sesuatu. Jadi nanti yang disalahin panty linernya kita, tapi padahal mungkin sebenarnya kandungannya sudah lemah gitu ya dokter ya. Betul Ini memang sekali. hati banget. Kondisi setiap orang berbeda-beda. Berarti sesuai dengan kondisi masing-masing. Untuk membantu kontraksi. Ini Bu, itu juga komen juga nih dokter. Dekat melahirkan malah membantu kontraksi. Nah, itu dia ya untuk membantu kontraksi itu harus di dekat-dekat dia. Iya, Luar biasa ya. oh, ini udah
Hamisin itu ya habis satu itu tuh nggak hilang, semakin parah semakin banyak bahannya itu. Kemudian ke dokter kulit dan kelamin, saudara dokter kulit kelamin itu jadi punya bahwa filler itu deteksi dari awal apa yang tidak kita menyampaikan akan sembuh apabila tidak kemudian obat selama 10 hari itu bisa kering sama dikasih salep kembali 2 kali bisa sembuh. Di saat sehat memang kita tidak bahwa vendor itu mahal, tapi ketika kita sakit 2 kali ke dokter 1 juta masuk. Nah, berarti kesehatan dari awal yang kita tahu. Jadi benar-benar itu ada juga. Lebih mahal mengobati Kita kan nggak ngerasa sakit, jadi pakai postingan dari Budi itu Anda memakai liner rumah tangga itu jangan dihentikan itu detox itu. Kemudian saya pakai lagi 1 minggu kemudian malah muncul pimple merah di paha itu, dan itu gatal kan nggak sembuh kan. Kemudian setelah 1 minggu nggak sembuh baru saya bawa ke dokter itu, kata dokter ada bakteri di dalam vagina itu seperti itu. Nah, kalau kita nggak menurut saya kita nggak pakai painkiller mungkin nggak tahu itu, kita nggak tahu kalau di dalamnya painkiller yang mampu mendeteksi dari awal apa yang banyak ya betul istilahnya entitled gatel atau nih kalau sudah ada warning saat terima kasih Bu Solika. Oke, nah dokter terima mungkin tentang pembahasan ini dokter, atau kita selama ini mungkin cuma tahunya dioksin itu apa, sekarang kita jadi tahu dioksin hari seperti yang sudah dokter sebutkan ya, jangan zat-zat kimia dalam tubuh kita nih, kita harus benar-benar menyita istilahnya gitu ya dokter. Ditambah dengan penggunaan ya, pengobatan tidak sehat atau penumpukan itu kan bisa 7 sampai 11 tahun ya dok. Itu kan lama proses sistem kesehatan tubuh kita gitu loh. Dan jangan lupa nggak lagi kita ingatkan ternyata kapas itu sangat baik untuk kesehatan gitu. Yuk kita beralih ke pembalut yang halal, mengikuti sunnah Rasul, aman, baik untuk kesehatan juga. Nah, gitu dokter ya. Jadi tadi ya kita mengeluarkan uang tidak cuma dapat saja, kita bisa dapat juga, bener nggak sih? Kita maunya bayi kita, anak-anak kita kan tumbuh bagus. Kalau terpapar dioksin maka kembangnya terganggu, cacat, dan bisa juga stunting gitu bahasanya. Padahal dioksin itu bahaya. Kita bayangkan dia kan juga bisa keluar melalui plasenta. Kita kasih sama baby, bayangkan apa yang terjadi. Ya, jadi memang harus dijaga banget nih dari sekarang. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena kita tidak istilahnya berinvestasi kesehatan dari awal. Bener ya dokter? betul sekali Mbak Sari. Dan bayangkan apabila terpapar dioksin terus-menerus terjadi infertilitas, berarti nanti keturunan kita nih nggak bisa punya anak, kita nggak bisa punya cucu, betapa ruginya. Generasi penerus kita lama-lama habis nanti, ya kan Mbak Sari? Bener banget dokter. Oke deh kalau gitu dokter ini Mbak Sari, kenapa saya itu tidak mengalami keputihan dan tidak itu loh Mbak.
Jadi sama sekali nggak ada masalah. Oh, Mengalami kesulitan. Juga sebelumnya juga istilahnya kami hubungan suami istri juga nggak masalah. aja. Ya baik-baik aja. Muncul dengan tiba-tiba seperti kayak gitu. Jadi Iya, terdeteksi ya, Hmm, pakai fancy lainnya jadi terdeteksi lebih awal ya Ibu ya. Ya, betul Mbak. Itu bisa untuk screening juga tuh Mbak Sari. ya, mungkin buat Bapak Ibu bisa diingatkan mitra-mitranya nih, kita tidak cuma mengobati, juga bisa buat screening juga, investasi juga. Jadi jangan sampai mau rugi nih, kita udah banyak banget kelebihannya nih, kita mengeluarkan biaya yang lebih tinggi daripada yang lain dengan manfaat yang jauh lebih besar juga. Jadi jangan sampai kita merugi cuma ya beda 5.000 7.000, tapi kita manfaatnya kita bisa lebih banyak. Kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk mengobati. Gitu ya, Dok, ya. Terus kan juga jadi nyaman, jadi sehat gitu kan Mbak Sari. Ya. Oke deh kalau gitu Dokter Erlina, terima kasih banyak buat sharingnya hari ini. Oh, ya. Sudah menemani hari ini. Nggak merasa lebih, Dok. Terima kasih banyak ya Dokter ya. Sama Mbak Sari, Tapi tetap semangat nih sama kita di sini. Terima kasih banyak. nggak ada yang capek buat Avail. Untuk Avail yang semuanya saya Terima kasih ya Dokter ya. sama. Terima kasih semuanya sudah berkenan hadir untuk sharing hari ini. Next time kita jumpa lagi ya Mbak. Siap. Oke, kita Terima kasih. kita ketemu lagi di segmen dan tanya dokter berikutnya ya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Oh ya, kita foto dulu ya Bapak Ibu semuanya. Bisa open cam, kita foto dulu ya. Oke. Open number one dulu dong. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya dari awal sampai akhir nih yang memberikan cerita-ceritanya, udah bertanya juga nih, cerita komen-komen juga. Terima kasih banyak buat semuanya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya. Jangan lupa pantengin terus nih acara-acaranya dari PPF File nih. Nanti kita bisa makan juga. Kita juga bisa silaturahmi juga, bisa berbagi juga. Oke, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Terima kasih Dokter Erlina, saya Yulian, saya di dan sebelumnya Mbak Samit. Kita ketemu lagi di acara berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.